Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau saya tanya lebih mudah mana, mencari musuh atau mencari kawan? Nggak usah dijawab ya, dijawab dalam hati saja. Mana yang mudah diperoleh, teman atau musuh? Ada yang pernah bilang mencari musuh itu lebih mudah daripada mencari kawan. Anda boleh setuju, boleh tidak. Kenapa? Karena pertemanan, persahabatan itu perlu proses dibangun, butuh waktu yang lama. Tetapi kalau musuh itu bisa datang dengan tiba-tiba, tidak usah dicari. Tiba-tiba nanti ada seseorang yang menjauhi Anda, tiba-tiba ada yang sudah tidak lagi kontak. Bisa juga kita mengalami hal yang serupa. Entah kenapa tiba-tiba saya memusuhi orang itu, tiba-tiba saya tidak cocok dengan si A dan si B. Kadang spontan muncul saja dari dalam diri kita. Jadi kedua belah pihak, kita bisa memusuhi atau dimusuhi. Seminggu yang lalu saya itu cukup kaget karena ada yang memakai foto dan nama saya untuk digunakan menipu mencari pulsa. Semoga tidak ada yang kena tipu di sini ya. Saya kaget. Dan kata-katanya itu masih saya catat karena WA-nya itu masuk ke grup-grup WA yang juga saya ada di dalamnya. Kata-katanya itu menarik ya. "Siang, mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Mau tanya di grup ini apakah ada yang menjual pulsa HP? Kalau ada tolong dikirimi." Oh, itu kemana-mana. Lalu orang-orang WA saya, "Romo,
Foto Romo terkenal sekarang, terkenal sebagai orang yang mencari pulsa di mana-mana. Ini sekali dalam sejarah hidup saya, foto saya laku, tetapi untuk hal yang tidak menyenangkan, untuk hal yang merugikan. Ada yang WA saya, mungkin Romo itu punya musuh ya. Tidak tahu ada orang yang sakit hati atau ada orang yang ingin balas dendam karena saya kecewakan atau saya lukai. Tapi pendek kata saya merasa sedikit jengkel, sedikit kecewa dan mungkin sedikit marah di sana. Tapi setelah saya renungkan, ada hal yang menarik yang terjadi di dalam kisah Romo minta pulsa tadi. Ternyata ada beberapa orang yang sudah lama tidak kontak ke saya, itu kemudian WA saya, menanyakan, Romo apa benar ini Romo ditipu, fotonya dipakai penipuan. Orang-orang yang hilang dari radar saya yang selama bertahun-tahun tidak pernah kontak, tiba-tiba muncul lagi. Bahkan orang-orang yang dalam tanda petik menjauh dari saya, yang saya rasakan secara umum sebagai musuh ya, karena sudah tidak dekat lagi, menjadi berkabar, menjadi WA saya. Lalu ada alasan untuk saya bertanya, gimana kabarmu, sudah lama tidak ada kabar, dan lain sebagainya. Singkat kata dalam hati saya lalu tidak jadi jengkel ya. Dengan kejadian ini malah saya sedikit mendoakan orang yang menipu ini, semoga dia benar-benar dapat pulsa akhirnya. Karena saya mendapat sesuatu yang lebih dari sekedar pulsa. Saya mendapat perhatian dari banyak orang. Saya merasakan kasih dari banyak orang yang tiba-tiba muncul dari kejadian yang sederhana itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan hari ini, bacaan pertama dan Injil itu mengajak kita untuk merefleksikan juga bagaimana kita menjalin hubungan dan relasi dengan sesama. Apakah dalam suasana kasih atau sebaliknya suasana tidak harmonis, tidak damai dalam permusuhan. Bacaan pertama kita disajikan kisah yang sangat menarik, Daud dan Saul, dua tokoh pokok dari bangsa Israel, keduanya sama-sama diurapi, dipilih oleh Tuhan. Tetapi akhirnya keduanya berkonflik karena ada iri dan cemburu. Terutama dari Saul yang merasa popularitas Daud itu semakin menonjol, semakin menanjak mengalahkan dirinya. Saul berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Daud. Tetapi di dalam bacaan kita mendengar bahwa Daud yang sebenarnya mendapat kesempatan itu. Tetapi Daud tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Dia menghormati Saul karena Saul adalah seorang yang diurapi oleh Allah. Ada nilai yang lebih tinggi, yakni mengakui Saul itu sebagai orang yang diberkati oleh Allah itu sendiri. Bagi kita semua, kita juga diundang untuk melihat setiap orang itu sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang diberkati. Maka kalau demikian, kita tidak lagi dalam relasi permusuhan. Saya lalu mencari Tuhan yang hadir di setiap orang yang saya jumpai. Meskipun kita iri, kita dengki, kita marah, kita jengkel, tetapi kita tahu bahwa setiap orang itu mendapat berkat dari Tuhan. Mungkin sedikit tertutupi. Dalam bacaan Injil kita juga merefleksikan undangan Yesus untuk membangun hubungan kasih dengan sesama sebagai identitas murid-muridnya. Tetapi juga identitas murid-murid atau anak-anak Allah itu sendiri. Injil yang kita dengar merupakan lanjutan dari sabda bahagia di bukit. Jika dalam sabda bahagia, Yesus menyampaikan janji berkat bagi mereka yang mau bertahan dalam tantangan. Terberkatilah kamu. Dan dalam bacaan Injil ini, Yesus mengajak untuk masuk lebih dalam, yakni menghidupi dan menghayati cara bertindak Allah sendiri, yakni Allah yang bertindak penuh kebaikan dan belas kasih kepada siapapun. Dalam ayat 35 dikatakan, Allah itu berbuat baik, berbuat kasih pada orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Artinya ini bahwa mengasihi musuh itu berarti mengajak kita untuk kembali ke gambar diri kita yang sejati, yaitu gambar diri kita sebagai citra Allah. Kodrat manusia itu adalah mengasihi, bukan untuk memusuhi dan membenci. Inilah sebenarnya yang menjadi ajaran radikal. Ajaran untuk kembali ke inti, kembali ke akar.
yaitu mengikuti pribadi Allah di dalam diri Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, menjadi seorang Kristen itu bukan hasil dari gagasan mulia atau etis, mengikuti hukum-hukum, tetapi perjumpaan dengan pribadi, yaitu Yesus yang berbelas kasih. Kita pun diajak untuk berani lebih, tidak hanya yang normal dan lumrah, tetapi kita berani memberi kasih tanpa syarat kepada siapapun juga. Ini patokannya itu adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan sesama yang lebih dahulu mengasihi kita, tetapi Allah sendiri. Kalau Allah sudah mengasihi, maka saya ingin berbagi kasih Allah itu kepada siapapun. Tidak tergantung apakah orang mengasihi atau tidak. Apa yang lalu dapat kita refleksikan? Mungkin kita boleh bertanya, siapakah musuh dalam diri kita? Siapakah musuh sekarang ini bagi kita? Barangkali musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan orang lain, orang di sana, si A, si B, tetapi adalah diri kita sendiri. Kita mau diajak untuk rendah hati melihat keterbatasan, kesempitan berpikir, prasangka-prasangka, reaksi-reaksi negatif yang kurang reflektif, yang mungkin telah menjadikan orang lain itu musuh, menjadikan orang lain terluka. Kata-kata kita, sikap dan tindak tanduk kita. Sikap yang sulit menerima kritik. Kadang ada orang yang sulit menerima kritik. Kalau dikritik, dipahami orang itu berarti tidak suka dengan saya. Padahal hanya pendapatnya, opininya saja, bukan secara pribadi. Barangkali itu yang menjadi kita menjadikan musuh bagi yang lainnya. Lalu kita juga melihat seperti yang dikatakan dalam Injil untuk kembali ke dalam kodrat kita, ke dalam panggilan kita, yaitu panggilan kepada kasih. Karena citra kita sebagai ciptaan Allah itu adalah kasih seperti Allah sendiri yang mengasihi. Kasih itu tidak akan dapat hilang dari hidup kita, mungkin terkikis, tertutupi, terbelokkan oleh situasi di sekitar kita. Situasi di masyarakat yang seperti Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui sekarang sedang tidak menentu. Ada slogan Indonesia gelap. Ada situasi politik yang saling balas dendam. Dan kita diajak untuk tidak hanyut, tapi kita berani membawa kesaksian tentang kasih Allah. Ada satu kisah yang menutup bagi refleksi kita pada sore hari ini. Suatu hari ada seorang tua yang melihat kalajengking mengambang di air sungai. Kalajengking ini sudah hampir kepayahan, dia akan tenggelam kalau tidak ditolong. Kalajengking itu hanyut dan kemudian mendekat ke arah orang tua yang sedang naik perahu itu. Orang tua itu lalu mencoba menolong kalajengking ini. Wah, saya ambil ini, kasihan, makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi disengat oleh kalajengking ini. Lalu orang tua mencoba kembali yang kedua kali menyelamatkannya dan kembali menyengatnya. Sampai ketiga kali disengat dan amat menyakitkan sampai bengkak. Di pinggir jalan ada orang muda yang melihat lalu berkomentar, "Hei Bapak tua, hanya orang bodoh yang membahayakan hidupnya untuk makhluk yang jelek dan jahat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu dapat membunuh dirimu dengan usaha untuk menyelamatkan kalajengking itu? Tidak tahukah bahwa kodrat kalajengking itu menyengat?" Orang tua itu menjawab, "Temanku, kalajengking itu memang kodratnya menyengat. Apakah aku harus mengubah kodratku untuk mengasihi dan menyelamatkan hanya karena seekor kalajengking tidak mau mengubah kodratnya untuk menyengat?" Maka mari di tahun jubileum ini kita membawa kodrat ilahi untuk mengasihi dan mengampuni, melihat diri kita dan menyadari keterbatasan kita serta memohon rahmat Tuhan supaya kita semakin mampu membawa kasih Allah dalam keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat, pekerjaan, dan setiap tempat di mana Tuhan mengutusku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang segala